mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Materi ini disusun oleh kelompok 7. Latar belakang peristiwa ini dimulai dengan insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pihak Indonesia memperkenankan mereka mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun, kedatangan tentara Inggris tersebut diboncengi oleh Nica. Pada tanggal 26 Oktober 1945, maka terjadilah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan, gencatan senjata, dan sepakat dengan membuat 12 pasal yang diantaranya berisi sebagai berikut. 1. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajiban melindungi dan mengurus evakuasi alien, prisoners war and internees atau APWI. 2. Jalan Raya Magelang dan Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Tujuan utama pertempuran Ambarawa adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya sekutu Inggris dan Nica yang ingin kembali menguasai wilayah Jawa Tengah. Pertempuran ini terjadi setelah sekutu membebaskan tawanan perang Belanda dan justru mempersenjatai mereka, serta mencoba melucuti senjata tentara Indonesia. Selain itu, lokasi strategis Ambarawa sebagai penghubung antara Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta juga menjadi alasan kuat sekutu ingin menguasainya, mempertahankan kedaulatan Indonesia. Pertempuran ini merupakan bagian upaya menjaga kedaulatan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, mengusir tentara sekutu dan Nica. TKR dan rakyat Indonesia berjuang untuk mengusir pasukan sekutu Inggris yang datang dengan diboncengi oleh Nica dan berhasil memukul mundur mereka dari Ambarawa. Mencegah penguasaan Jawa Tengah, sekutu memanfaatkan Ambarawa sebagai batu pijakan untuk menguasai Jawa Tengah, termasuk kota-kota penting seperti Surakarta dan Yogyakarta. Kemenangan di Ambarawa berhasil menggagalkan ambisi tersebut, mencegah pengambilan kekuasaan Belanda. Salah satu pemicu pertempuran adalah tindakan sekutu mempersenjatai bekas tawanan perang Belanda yang bertujuan untuk mengambilkan kekuasaan mereka di Indonesia, melucuti persenjataan Nica. Pertempuran ini juga menjadi bentuk perlawanan terhadap upaya sekutu dan Nica yang berusaha melucuti senjata milik tentara Indonesia. Kronologi. Dilansir dari ISL Kemdikbud, ternyata kesepakatan yang berisi 12 pasal sebelumnya telah diingkari oleh pasukan sekutu, sehingga pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa terjadi pertempuran antara pasukan TKR dipimpin oleh Mayor Sumarto dan tentara sekutu. Pada 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun keesokan harinya pada 22 November 1945, pertempuran meletus dalam kota dan terjadi pengeboman pada kampung-kampung Ambarawa. Pasukan sekutu Inggris kemudian terusir dari Banyu Biru pada 5 Desember 1945 yang menjadi garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota dan diketahui pertahanan musuh terkuat berada di Benteng William. Kota Ambarawa dikepung oleh 4 hari 4 malam dan musuh yang merasa terjepit berusaha keras melakukan pertempuran. Hingga pada 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Dikutip dari buku sejarah 3+, pasukan TKR memperoleh kemenangan dalam pertempuran tersebut dan mengantarkan Sudirman ke pimpinan TKR.
Tokoh-tokoh. Dalam pertempuran Ambarawa tersebut tentu terdapat para tokoh yang memperjuangkan kedaulatannya dan dari serangan musuh. Dilansir dari laman Dinas Kebudayaan Yogyakarta, beberapa tokoh pejuang tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman berperan sebagai panglima perang dengan mengajarkan taktik supit urang. Taktik ini menyerang lawan dengan kedua sisi, membuat lawan terjepit dan membuahkan hasil yang baik bagi TKR. 2. Gatot Subroto. Gatot Subroto menjadi pejuang militer Indonesia dalam peristiwa ini. Ia mengutamakan kondisi orang lain di sekitarnya serta para keluarga prajurit. 3. Letkol Isdiman. Letkol Isdiman gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pimpinan. Ia adalah perwira TKR dan menjadi pimpinan pertempuran ini. 4. Surono Beksodimejo. Surono menjabat sebagai kapten di bawah komando Satuan Militer Letnan Kolonel Gatot Subroto. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI. 5. Letkol Sarbini Martodiharjo. Letkol Sarbini adalah purnawirawan jenderal dan menjadi pimpinan pasukan resimen Pusat Kedu untuk menyerang pasukan sekutu di Desa Jambu. 6. G.PH.H Jaktikusumo. G.PH.H di Jaktisomo menjadi sebagai Komandan Divisi 4. Ia memiliki misi untuk melacak dan mengepung pasukan asing dan menjadi pimpinan pasukan TKR dengan baik. Makna penting. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Pertempuran ini menunjukkan bahwa kekuatan rakyat Indonesia yang bersatu padu antara tentara keamanan rakyat TKR dan masyarakat sipil tanpa memandang perbedaan menjadi kunci keberhasilan dalam perjuangan. Yang kedua, semangat juang dan pantang menyerah. Meski kalah kuat dari musuh, para pejuang menunjukkan semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah hingga berhasil meraih kemenangan. Yang ketiga, kepemimpinan visioner. Pertempuran ini menyoroti kepemimpinan Kolonel Sudirman yang visioner dan strategis, serta kemampuannya menginspirasi dan memobilisasi pasukan serta rakyat untuk berjuang. Yang keempat, pengakuan internasional. Kemenangan ini meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, membuktikan bahwa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya sendiri dan menjadi dasar yang kuat dalam perundingan dengan Belanda. Yang kelima, konsolidasi militer. Keberhasilan di Ambarawa memperkuat kepercayaan diri dan konsolidasi pasukan militer Indonesia. Penggunaan strategi cerdik. Pertempuran ini membuktikan bahwa strategi yang cerdik seperti taktik supit urang, pengepungan ganda yang dipimpin Sudirman dapat mengimbangi keunggulan musuh. Kesimpulan dari pertempuran Ambarawa adalah kemenangan telak bagi pasukan Indonesia yang berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan dicap pada 15 Desember 1945. Kemenangan ini menunjukkan keberanian dan kekuatan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, mengembalikan wilayah Ambarawa ke tangan Indonesia, serta menjadi simbol persatuan dan semangat perjuangan bangsa. Setelah kemenangan ini, Kolonel Sudirman kemudian diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia.